ini sebetulnya bukan upaya 1 tahun gitu ya. Ini adalah upaya 2021 mulai 2021 sampai akhir 2022. Jadi begini, situasi pandemi memaksa kita untuk berhemat. Nah, itu kata kuncinya berhemat. Jadi karena apa? Revenue-nya tidak tumbuh signifikan. Revenue hanya tumbuh single digit ya, hanya sekitar 3%. Tetapi untuk meningkatkan profit ya gampang-gampangannya kalau revenue-nya nggak tumbuh signifikan ya cost-nya kita tekankan gitu ya. Jadi sebenarnya 2 tahun terakhir ini kita melakukan penghematan yang luar biasa. Nah, salah satu sumber penghematan tadi digitalisasi tadi. Jadi dengan mengimplementasikan digitalisasi di internal proses kita, itu ternyata banyak sekali penghematan yang kita peroleh. Ya, jadi dengan tadi zero paper administration tadi itu menyebabkan efisiensi yang signifikan ya di dalam pola administrasi kita satu. Yang kedua, kita merubah secara signifikan skema fixed cost menjadi variable cost ya. Itu salah satu cara ya. Contoh seperti ini ya. Ini memang harus kita lakukan karena perusahaan ini kalau ingin survive ya memang harus agak banyak efisiensi gitu. Jadi contoh terpaksa kita harus merubah pola skema tenaga kontrak menjadi kemitraan. Ya, kalau kontrak itu kan nggak ada kiriman ya dibayar fix gitu ya per bulan. Tapi dengan model variable cost maka kalau kirimannya turun ya pendapatan turun bagi mitra. Kalau kirimannya naik, pendapatan naik. Jadi dan ini juga sudah banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan jenis lah, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga memang naturally kebetulan pensiunan pos itu 2001-2022 itu lebih dari 1.000 orang ya. Jadi ini jadi yang masih bekerja memperoleh haknya penuh, gitu ya, walaupun selama pandemi sulit. Tapi kita tidak mengurangi sedikit pun hak karyawan. Nah, jadi ada pensiunan yang cukup besar, itu pun juga mengakibatkan efisiensi. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita banyak melakukan otomatisasi ya. Itu bagian dari digitalisasi ini sebetulnya otomatisasi. Jadi di berbagai operasi begitu. Sehingga tadi ada efisiensi di operasi yang juga cukup signifikan. Jadi misalkan transportasi yang semula udara jadi darat ya untuk intra island itu kita bikin policy semuanya darat, apalagi di Jawa jalan tol kan sudah ujung ke ujung ya, jadi ngapain dari Surabaya ke Jakarta diangkut pakai pesawat misalnya, kan lebih baik pakai truk aja gitu ya, ongkosnya lebih murah dan toh bedanya kalau dia same day service di pagi hari dikirim, malam hari sudah sampai jam 10 sudah sampai jam 10 malam dan keesokan harinya sudah bisa di-deliver gitu. Jadi itu keuntungan kita. Jadi banyak. Kemudian dari sistem sewa ke ritase gitu ya, di operasi itu, di transportasi. Itu juga kita lakukan banyak sekali program-program efisiensi di situ. Sehingga akhirnya walaupun revenue-nya tumbuh tidak signifikan, single digit lah saya sebut, tapi profitabilitasnya jadi tumbuh double digit. Sebab itulah yang kemudian membuat akhirnya di akhir 2022 kita bisa mencatatkan laba terbesar sepanjang sejarah. Kalau angka persisnya sih 636,1 M. Oke, baik. Betul. Nah, kemudian apalagi tadi? Sudah itu ya? Yes, betul sekali. Tapi ini menarik ya Pak ya, melihat bahwa ternyata pandemi ini punya hikmah tersendiri bagi PT Pos Indonesia sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang logistik, di mana akhirnya PT Pos Indonesia melihat keadaan yang ada, sebenarnya kondisi terpaksa akhirnya melakukan cost efisiensi tapi malah mencatatkan prestasi begitu di tahun 2022, yakni mendapatkan laba bersih, yaitu tadi dari cost efficiency itu. Lantas bagaimana dengan laba tahun berjalan nih, mengingat memang sistem digitalisasi ini kan masyarakat sudah terbiasa dengan sistem ini begitu. Apakah memang secerah di tahun 2022 atau malah menjadi tantangan untuk mencatatkan prestasi untuk meningkatkan dibandingkan dengan tahun 2022? Ya, alhamdulillah ya, sampai berdasarkan laporan interim semester 1 oleh KAP
oleh auditor kita gitu ya, auditor independen kita laba tercapai untuk semester sampai semester 1 102% dari target ya. Jadi Oke, baik. alhamdulillah. Untuk kali ini saya nggak menyebut angka karena masih laporan interim kan. Jadi mudah-mudahan kalau kita terus seperti ini ya, sampai akhir tahun 2023 mudah-mudahan lah laba kita bisa tumbuh lagi gitu ya. Alhamdulillah, ini juga apalagi perekonomian kan sudah mulai rebound begitu ya, sudah mulai rebound, kemudian volume transaksi kita juga tumbuh signifikan begitu, sehingga kita optimis di 2023 mudah-mudahan laba kita masih bisa tumbuh lagi. Demikian Mbak Dina. Oke, baik. Prestasi yang luar biasa ya dari salah satu BUMN yang bergerak di bidang logistik di Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal logistik begitu, layanan logistik di Indonesia yang sering dibicarakan oleh masyarakat atau yang erat di benak masyarakat ini adalah di mana persaingan terhadap BUMN dengan swasta. Karena swasta kita nggak perlu bicara banyak lah ya Pak, persaingannya luar biasa begitu. Kerjasama terhadap e-commerce, terhadap marketplace, ini bersaingnya luar biasa, tapi dari segi layanan juga ya bisa dibilang agak kontroversial begitu. Nah, kalau dari Pos Indonesia sendiri sebagai salah satu yang pastinya ikut dalam persaingan begitu Pak, kira-kira apa sih upaya-upaya yang dilakukan agar Pos Indonesia dapat atau layak bersaing dengan pihak-pihak swasta? Baik Mbak Dina, jadi memang 2 tahun terakhir ini kita mati-matian memperbaiki kualitas layanan kita ya. Sebagai contoh, di akhir 2020 itu ketepatan waktu pengiriman atau pengantaran kami itu hanya 67%. Akhir 2020. Hari ini ketepatan waktu pengantaran kami sudah 98,7%. Jadi kira-kira kalau ada 100 pengantaran itu hanya ya sekitar 1,3% yang tidak tepat waktu. Sisanya tepat waktu. Jadi kalau ada yang minta same day ya same day kita antar. Kalau minta next day ya next day. Kalau minta pengantaran reguler misalkan di situ 4 hari ya 4 hari gitu ya. Jadi alhamdulillah setelah kita berjuang ya tadi digitalisasi, kemudian kita perbaiki sistem transportasi, sistem bongkar muatnya dan seterusnya gitu ya, terutama di processing center. Itu kita sekarang menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Jadi dari 67% ke 98,7%. Ya bahkan, nah ini saya sebut saja langsung lah ya. Saya sebut saja. Silakan. Khusus untuk pengantaran Shopee ya. Kan Shopee itu punya kerjasama dengan banyak sekali ya, perusahaan sejenis. Betul. Alhamdulillah selama 3 bulan terakhir ini kita juara 1 loh. Nomor 1 terus. Jadi ketepatan waktu pengantaran kita itu nomor 1 di Shopee. Saya kan tidak bisa menyebut yang lainnya ya, soalnya Pos Indonesia nomor 1 saat ini. Gitu ya. Jadi itu membuktikan komitmen kita untuk memperbaiki kualitas layanan kita itu alhamdulillah hari ini membuahkan hasil. Nah oleh sebab itu tidak hanya itu ya, itu ketepatan waktu pengantaran. Yang kedua irregularitas. Irregularitas itu barang hilang dan rusak ya istilahnya. Itu sudah ya di bawah 0,0 di bawah standar ya, karena Kominfo sebagai pembina PJP penyelenggara jasa pos itu punya standar 0,02 per mil gitu ya. Itu kita sudah di bawah itu. Jadi sudah sangat kecil sekali jumlah barang yang rusak dan hilang akibat yang dikirim oleh pos gitu ya. Nah, 2 hal itulah yang membuat kita makin pede gitu ya untuk bersaing gitu ya. Oleh sebab itu karena kita sudah proven bisa mengukur kualitas layanan yang baik, kita sekarang mulai agresif menawarkan tadi ya kualitas, bahwa kita sekarang kualitasnya sudah jauh lebih baik dari yang dulu, dan kita sekarang secara agresif memang menyasar khususnya di 2 tahun terakhir ini pemerintahan dan BUMN ya, karena itu yang paling dekat dengan kita, segmen customer yang paling dekat. Jadi yang selama ini mungkin 2 segmen itu pemerintah dan BUMN itu mungkin kurang diperhatikan. Hari ini betul-betul kita fokus merebut kembali di 2 segmen itu dulu. Karena itu yang paling dekat ya. Karena kita kalau mau menang itu cari quick win dulu lah ya. Nah, quick win kita akan fokus dulu di segmen pemerintahan dan BUMN, logistik BUMN dan pemerintah. Yang akan kita layani secara serius dan ingin membuktikan kepada mereka bahwa kita sekarang berbeda, kita sekarang jauh lebih baik. Gitu ya. Kira-kira seperti itu, Mbak.
Oke, baik. Tadi kita sudah bicara banyak soal digitalisasi, kemudian dari sisi logistik, dari segi layanan juga tadi Anda menyebutkan secara kualitas Pos Indonesia terus-terusan untuk meningkatkan standar begitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, apalagi nih Pak kira-kira yang Anda melihat segmen yang bisa ditumbuhkan dari sisi valuasi, atau mungkin bisa dijelaskan target terdekat atau semester ini sebelum tahun 2023 berakhir bagi PT Pos Indonesia, apa Pak? Baik, jadi seperti saya bilang tadi ada dua segmen yang kita fokus untuk kita layani dan kita buktikan ya bahwa kita sudah berubah, itu yaitu BUMN dan pemerintah. Dan ini terus terang aja kita sedang menghadapi tahun politik gitu di mana akan ada pemilu dan itu dibutuhkan logistik pemilu ya. Nah ini jadi kita sekarang sedang mempersiapkan diri untuk membantu pemerintah dalam hal pengiriman logistik pemilu ya, dalam deliver atau mengelola logistik pemilu di seluruh Indonesia. Kita sedang siapkan, jadi infrastrukturnya, kemudian platform digitalnya ya, karena kan harus clear nanti, harus bisa kiriman itu harus bisa di tracking, bisa di tracing di mana, karena logistik pemilu itu harus tepat waktu pengirimannya, kemudian tidak boleh hilang, tidak boleh rusak, gitu, tidak boleh bocor, begitu ya. Nah itu di tengah jalan, gitu. Jadi ini memang security-nya high security, ya. Nah kita ingin membuktikan kepada pemerintah bahwa kalau kita diberi amanah untuk logistik pemilu ini akan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu target semester 2 2023 dan di sepanjang tahun 2024, karena di 2024 akan ada dua event besar ya, pemilihan capres, cawapres, dan pemilihan legislatif ya, pemilihan legislatif itu di Februari kalau nggak salah ya. Kemudian nanti di sekitar Oktober ya tahun depan itu ada lagi pilkada kan serentak. Nah itu juga ada dua event besar dan itu semuanya itu membutuhkan logistik gitu ya. Itu pasti kita akan sangat serius. Yang kedua tentu beberapa proyek pemerintah gitu ya, seperti ini sedang persiapan untuk cadangan beras pemerintah yang akan dikeluarkan untuk bantuan kepada masyarakat ya, ini karena memang kebutuhan masyarakat yang mendesak ini tidak bisa diabaikan, terutama ketahanan pangan ya. Kan kalau Indonesia itu 3 yang penting, ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan. Nah ini yang ketahanan pangan ini pemerintah akan menyalurkan lagi beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog. Ini proyek besar karena disalurkan ke 21,5 juta keluarga seluruh Indonesia. Ini juga pekerjaan besar. Nah, ini saya pikir dua pekerjaan besar yang akan dilakukan pemerintah ini Pos akan mendukung sepenuhnya. Dan itu mudah-mudahan ini bukan hanya soal profit, ini soal marwah ya, soal kalau kita berhasil membantu pemerintah kan kepercayaan pemerintah akan terus meningkat. Demikian Mbak.